Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Daifa Isyana Rasyidi dengan NIM 203051081. Sini aku membacakan tentang peran Uni Eropa dan juga democratic conditionality. Peran Uni Eropa dalam mendorong demokrasi itu berkaitan erat dengan konsep democratic conditionality, yaitu kebijakan yang mengaitkan pemberian manfaat politik dan juga ekonomi. Contohnya tuh seperti keanggotaan Uni Eropa, bantuan keuangan, dan juga akses pasar dengan kepatuhan suatu negara terhadap prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan juga supremasi hukum. Nah, melalui pendekatan ini, Uni Eropa itu tidak hanya berfungsi sebagai kerjasama ekonomi, tapi juga sebagai aktor normatif yang berupaya membentuk perilaku politik negara-negara anggotanya. Terus konsep ini itu juga penting karena menjelaskan mekanisme bagaimana Uni Eropa itu dapat mempengaruhi perubahan politik. Nah, demokrasi conditionality ini bekerja melalui sistem insentif dan tekanan, di mana negara yang memenuhi standar demokrasi akan memperoleh keuntungan, sementara pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi itu dapat berujung pada sanksi atau pengurangan dukungan di negara yang melanggar tersebut. Terus, contoh penerapannya itu dapat dilihat dalam proses perluasan Uni Eropa, di mana negara-negara kandidat itu diwajibkan untuk memenuhi kriteria demokrasi tertentu sebelum akhirnya mereka tuh diterima sebagai anggota. Nah, proses ini tuh mendorong adanya reformasi institusional dan juga politik di banyak negara Eropa Tengah dan juga Eropa Timur. Lebih lanjut, implikasi dari konsep ini tuh membantu kita memahami bagaimana sih dinamika konsolidasi demokrasi maupun kemunduran demokrasi di Eropa. Nah, meskipun democratic conditionality ini tuh dapat menimbulkan ketegangan terkait kedaulatan nasional dan batas pengaruh Uni Eropa terhadap kebijakan domestik maupun anggotanya. Terima kasih. Saya Mendatri Fikasa dengan NIM 2023-011040 ingin menjelaskan secara singkat konsep democratic conditionality yang menjadi landasan teoritis pembahasan yang kedua. Jadi secara umum democratic conditionality ini adalah pendekatan Uni Eropa yang mengaitkan pemberian manfaat politik dan ekonomi, serta dalamnya terdapat bantuan, kerjasama, atau akses pasar dengan pemenuhan standar demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum oleh negara mitra. Jadi dengan kata lain, manfaat tersebut diberikan secara bersyarat. Pendekatan ini tuh berasal dari asumsi bahwa negara, khususnya elit pemerintah, itu bertindak secara rasional. Jadi para pemerintah ini atau elit global ini akan mempertimbangkan biaya politik domestik yang muncul akibat reformasi, lalu membandingkannya dengan keuntungan yang ditawarkan Uni Eropa. Jika imbalan dianggap cukup besar dan kredibel, maka reformasi politik menjadi lebih mungkin dilakukan. Untuk mekanismenya, ini bekerja melalui dua instrumen utama. Yang pertama itu insentif atau carrot, seperti bantuan ekonomi atau kemajuan dalam proses integrasi dengan Uni Eropa. Kedua, tekanan atau stick. Jadi ini berupa sanksi, penangguhan bantuan, atau pembekuan kerjasama. Kedua instrumen ini dijalankan melalui sistem pemantauan dan evaluasi yang relatif ketat dan harus dijalankan secara bersama-sama. Jadi dalam dinamika ini terdapat beberapa aktor kunci. Yang pertama, Uni Eropa berperan sebagai aktor normatif dan pemberi insentif. Lalu selanjutnya ada negara target dan elit pemerintahannya menjadi pihak yang bernegosiasi dan mengimplementasikan reformasi. Sementara itu, aktor domestik seperti masyarakat sipil pro-demokrasi maupun kelompok nasionalis turut mempengaruhi efektivitas tekanan eksternal tersebut. Secara teoritis, konsep ini banyak dikembangkan oleh tokoh bernama Simel Venik dan Sedlmeyer melalui external incentive model yang menekankan pentingnya kredibilitas, imbalan, dan besarnya biaya domestik reformasi. Namun beberapa kajian kritis juga menunjukkan bahwa kondisionalitas Uni Eropa tidak selalu netral, karena seringkali dipengaruhi oleh relasi kuasa dan dinamika identitas. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perjalanan Turki untuk ke European Union itu pertama dimulai dengan adanya Association Agreement pada 1963 dan Custom Union pada 1995, yang dimana mendekatkan ekonomi Turki ke ekonomi blok Eropa. Turki sendiri memiliki ekonomi yang besar dan member NATO yang memiliki posisi strategis, dan pada saat Turki ingin mengajukan menjadi anggota European Union, Turki itu aslinya sudah kompatibel, sudah cocok dengan kepemimpinannya pada saat itu. Pada tahun 1999, Turki pun diberi oleh EU secara formal status kandidat di Helsinki.
antara tahun 2005 dan 2010 pemerintahan Turki sudah mengejar EU reform oriented. Akan tapi dari tahun 2010 momentum reformasi tersebut terhentikan. Hal ini karena kejadian di Cyprus di mana Turki tidak selesai menyelesaikan pembagian daerah di Cyprus, terus supresi protes pada tahun 2013 dan pada tahun 2016 attempt untuk kudeta dan beberapa purge lainnya. Nah, karena hal ini pada tahun 2017 beberapa pemimpin European Union memandang Turki sebagai negara yang tidak demokratis, paling enggak tidak dibanding sebelumnya. Hal ini menyebabkan pada tahun 2018 negosiasi European Council harus terhenti, bahkan tertutup untuk diskusi ke depannya. Dan pada tahun 2025 European Parliament secara resmi mengategorikan Turki sebagai negara yang secara demokratis mundur. Jadi kriteria-kriterianya sudah tidak terpenuhi dan tidak dapat dilanjutkan lagi. Dengan konsep democratic conditionality sendiri merujuk kepada bagaimana EU menggunakan demokrasi itu sebagai praktek untuk mendapatkan membership, seperti adaptasi beberapa institusi demokrasi dan beberapa standar lainnya. Hal ini diperkuat dengan adanya Copenhagen Criteria pada 1993 yang secara legal mengundang-undangkan prinsip-prinsip ini, seperti anggota-anggota harus memiliki institusi yang stabil dan dapat menggaranti demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan menghormati serta melindungi kaum-kaum minoritas. Dalam prakteknya, Turki pada sebelum tahun 2010 reformasinya menunjukkan bahwa conditionality ini sedang seperti terjalankan pada Turki. Setelah tahun 1999, Ankara mengimplementasikan berbagai macam demand EU yang sangat banyak, seperti pada tahun 2002 dan 2006 pemerintahan partai AKP melegalkan beberapa aturan-aturan EU harmonization dengan melebarkan kebebasan sipil dan pengawasan sipil. Reformasi ini tentu saja membatasi bahkan dismantling militer Turki secara politik dan mengkonsolidasi institusi demokrasi, yang dimana menyamakan Turki, setidaknya mendekatkan Turki ke kriteria politik EU. Kelemahan democratic conditionality Uni Eropa dalam kasus Turki. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, kredibilitas keanggotaan melemah. Prospek keanggotaan Uni Eropa sebagai insentif utama kehilangan daya dorong akibat proses aksesi Turki yang berlarut, penundaan berulang, dan penolakan politik dari negara anggota Uni Eropa. Poin yang kedua, penerapan standar ganda. Uni Eropa dinilai menerapkan conditionality secara tidak konsisten, di mana Turki diperlakukan lebih ketat dibandingkan kandidat Eropa Timur dengan masalah demokrasi serupa, sehingga melemahkan legitimasi normatif Uni Eropa. Poin yang ketiga, fokus berlebihan pada tekanan eksternal. Nah, di sini teori ini mengabaikan peran aktor domestik dan dinamika kekuasaan internal Turki, khususnya konsolidasi kekuasaan oleh elit politik dan melemahnya oposisi. Yang keempat, mengabaikan identitas dan nasionalisme. Faktor identitas, budaya, serta agama yang mempengaruhi relasi Turki dan Uni Eropa kurang diperhitungkan, sehingga tuntutan demokrasi Uni Eropa justru memicu resistensi nasionalistik. Nah, poin yang kelima, rentan kompromi
geopolitik. Kepentingan strategis Uni Eropa seperti migrasi dan keamanan sering membuat tekanan demokrasi terhadap Turki dilonggarkan, melemahkan efektivitas conditionality. Nah, yang terakhir, gagal menjelaskan kemunduran demokrasi. Di sini, demokrasi conditionality mampu menjelaskan reformasi awal tetapi lemah dalam menjelaskan kemunduran demokrasi jangka panjang di Turki. Kekuatan teori demokratik conditionality dalam kasus Turki yaitu ada 3. Yang pertama yaitu insentif keanggotaan sebagai pendorong reformasi. Salah satu kekuatan utama teori ini adalah asumsi bahwa prospek keanggotaan Uni Eropa merupakan insentif politik yang sangat kuat. Dalam konteks ini, Turki hal yang membuktikan pada awal 2000-an ketika pemerintah Turki melakukan berbagai reformasi demokratis. Yang pertama yaitu adanya pembatasan peran militer dalam politik, seperti reformasi Dewan Keamanan Nasional. Terus ada penghapusan hukuman mati dan perluasan hak-hak budaya minoritas Kurdi. Nah, pada reformasi ini, sistem peradilan dan hukum pidana periode ini sering dianggap sebagai fase keberhasilan kondisionality Uni Eropa karena perubahan kebijakan domestik Turki selaras dengan tuntutan Uni Eropa. Yang kedua yaitu adanya kejelasan kriteria dan rangka institusional. Teori ini juga kuat karena Uni Eropa memiliki kerangka normatif yang jelas terutama melalui kriteria Copenhagen yang menyediakan standar objektif bagi para negara kandidat. Kejelasan aturan ini memperkuat daya tekan Uni Eropa terhadap negara termasuk Turki. Yang ketiga yaitu adanya mekanisme monitoring dan evaluasi Uni Eropa secara rutin, yang mana yaitu menerbitkan progress report mengenai perkembangan demokrasi di Turki, sehingga mekanisme ini memperkuat kredibilitas conditionality karena kemajuan atau kemunduran demokrasi dapat diukur dan dievaluasi secara berkelanjutan. Sebagai penutup, pembahasan ini menunjukkan bahwa Uni Eropa memainkan peran penting dalam mendorong demokrasi melalui mekanisme democratic conditionality dengan mengaitkan manfaat politik dan ekonomi seperti keanggotaan, bantuan keuangan, dan akses pasar dengan kepatuhan terhadap prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Melalui mekanisme ini, Uni Eropa tidak hanya berfungsi sebagai forum kerjasama ekonomi, tetapi juga sebagai aktor normatif yang berupaya membentuk perilaku politik negara anggotanya dan negara kandidat. Pengalaman negara-negara Eropa Tengah dan Timur, seperti kasusnya Turki, memperlihatkan bahwa democratic conditionality efektif dalam mendorong reformasi awal ketika insentif Uni Eropa bersifat jelas dan kredibel. Namun, ketika prospek keanggotaan melemah dan tekanan Uni Eropa tidak lagi konsisten, efektivitas mekanisme ini menurun dan tidak mampu mencegah kemunduran demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa demokratisasi tidak dapat bergantung pada tekanan eksternal semata, melainkan kebutuhan kombinasi antara insentif internasional yang konsisten dan komitmen politik domestik yang kuat untuk menjaga konsolidasi demokrasi dalam jangka panjang. Sekian.